Orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Syaimah Adeline Raditya, siswa kelas 4 SD Supriyadi 02 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato yang berjudul tentang sedekah sebagai penolak bala. Pada hadis riwayat Baihaqi dikatakan, bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak akan mendahului sedekah. Atau selain itu dalam hadis riwayat Ahmad juga dikatakan, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Pertama-tama saya akan memberitahu apa yang dimaksud dengan sedekah. Sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita punya, berapapun jumlahnya, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti kaum lemah atau duafa. Tetapi jangan salah, sedekah juga bisa dalam bentuk imateri. Contohnya seperti ketika kita tersenyum, atau ketika kita membantu orang lain. Itu juga termasuk sedekah loh. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman sekalian, belakangan ini kita mendengar berita tentang kecelakaan maut di Balikpapan, di mana ada truk besar yang menabrak belasan kendaraan hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Namun Masya Allah, dari banyak korban jiwa yang meninggal atau terluka, masih ada korban yang selamat. Korban yang selamat diketahui sepasang suami istri yang hendak membagi makanan gratis di hari itu, dan hal itu rutin mereka lakukan setiap hari Jumat. Masya Allah sekali, ketika kecelakaan itu motor mereka tetap utuh dan makanan yang hendak mereka bagi pun masih tergantung pada baik di motornya. Pada kecelakaan itu dapat kita petik hikmahnya bahwa Allah sedang melindungi sepasang suami istri itu karena mereka hendak bersedekah. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW mengatakan, asyadaqah tatfaul bala. Sedekah itu akan melindungi kita, menjauhkan kita dari bala bencana. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman sekalian, saya akan membacakan sedikit cerita yang mengajarkan kita tentang keutamaan sedekah. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka sedang dalam keadaan kesulitan. Karena tidak punya makanan, sang istri menyuruh sang laki-laki untuk memanjat pohon yang berada di samping rumahnya. Sang laki-laki memanjat pohon itu dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan oleh anak-anak mereka. Induk merpati pun langsung mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menjadi marah, tapi ternyata hal itu terus berulang kali. Sang laki-laki itu terus mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan untuk anak-anak mereka. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dua setan, yang satu berasal dari ujung timur, yang satu lagi berasal dari penjuru barat. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kedua setan itu untuk menjaga pohon tersebut. Dan ketika laki-laki itu berbuat yang sama, raihlah kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon. Kedua setan itu langsung menjaga pohon itu. Dan ketika sang laki-laki mau memanjat pohon lagi, tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang mengetuk pintu rumahnya. Lalu sang laki-laki menyuruh istrinya untuk memberi sesuatu kepada pengemis itu. Tetapi istrinya menjawab, aku tidak punya apa-apa. Lalu laki-laki turun dari pohon dan memberi makanan untuk pengemis itu. Dan laki-laki itu memanjat pohon lagi dan mengambil anak merpati untuk dijadikan makanan oleh anak mereka lagi. Induk merpati pun mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dua setan yang sudah ia tugaskan itu untuk menjaga pohon tersebut. Lalu Nabi Sulaiman bilang kepada kedua setan itu, kalian berdua telah mengkhianatiku. Lalu kedua setan itu pun menjawab,
kita sama sekali tidak mengkhianatimu. Tapi ketika sang laki-laki memanjat pohon lagi, tiba-tiba datanglah seorang pengemis, lalu ia memberinya makanan. Lalu ketika kita ingin meraih kakinya dan menjatuhkan dia dari pohon, tiba-tiba Allah mengutus 2 malaikat. Salah satu dari mereka meraih leherku dan melemparku sampai ke tempat terbitnya matahari. Lalu satunya lagi melempar sahabatku sampai ke tempat terbenamnya matahari. Demikianlah sebuah cerita yang sudah saya ceritakan di atas. Semoga dari cerita yang sudah saya sampaikan dapat memotivasi diri saya sendiri dan juga teman-teman agar kita makin rajin bersedekah. Sebelum saya mengakhiri, saya akan membacakan sedikit pantun. Di atas rumah ada genteng. Gentengnya ada sebongkah. Kamu belum ganteng jika belum bersedekah. Di pagar ada kawat berduri. Durinya mampu memutuskan tali. Sedekah seharusnya setiap hari, bukan cuma setahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.